itulah sosok tuyul yang akan David pelihara. Jadi bentuknya itu mirip seperti anak kecil, dengan raut wajah yang seperti orang dewasa dan mata yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya yang bernama Alam. Dan Alam ini memiliki sahabat atau teman yang bernama David. David dan istrinya meninggal dikarenakan telah melakukan pesugihan. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Dan teman-teman, kisah ini terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Alam dan David ini berteman sudah sangat lama, dan mereka juga berasal dari kota yang sama, yaitu Jawa Tengah. Dan mereka berdua juga sama-sama merantau ke Jakarta. Tempat tinggal mereka pun juga atau kontrakan dari mereka ini juga berdekatan. Alam dan David juga bekerja di perusahaan yang sama. Jadi mereka ini memang dari kampung gitu ya ke Jakarta, terus mereka melamar kerja dan diterima di perusahaan yang sama. Jadi Alam sama David ini bekerja di perusahaan tersebut sudah kurang lebih 5 tahun. Dan pada saat itu perusahaan di mana tempat Alam dan David ini bekerja sedang melakukan pengurangan karyawan. Jadi bisa ditebak ya teman-teman, Alam sama David ini terkena imbasnya dan mereka di PHK dari perusahaan tersebut. Dan uang pesangon yang mereka dapatkan, jadi Alam ini memilih untuk membeli mobil secara kredit. Alam berpikiran untuk menyewakan mobil tersebut atau bisa dikatakan rental mobil. Sedangkan David ini memilih untuk membuka warung kopi yang tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan mereka. Pada suatu hari, jadi Alam ini sedang beristirahat di rumah kontrakan. Pada saat Alam ini sedang beristirahat, tiba-tiba David berkunjung ke rumah Alam. Nah, jadi pada saat itu mereka ini ngobrol dan obrolan mereka terlihat sangat serius. Jadi di sini David ini menceritakan keluh kesahnya. Apa saja yang selama ini dialami oleh David, dia ceritakanlah kepada Alam. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu. Di sini posisi dari David ini sudah memiliki seorang istri, dan sedangkan Alam ini masih single. Jadi pada saat itu David ini berceritalah kepada Alam. Dia bilang bahwa usaha warung kopi yang ia buka gitu ya sudah mulai sepi dan penghasilannya menurun.
di sisi lain kehidupan dari istrinya ini masih saja glamor. Dan pada saat itu David ini bingung gitu ya, mau pinjam uang kemana. Akhirnya David ini terjerat hutang di beberapa rentenir. Setelah David sama Alam ini ngobrol panjang lebar, di sini David mengutarakan niatnya kepada Alam ingin memelihara tuyul. Sontak saja ya, di sini Alam ini merasa kaget, dan tentu saja pada saat yang bersamaan Alam memberitahu kepada David untuk mengurungkan niatnya itu. Namun pada saat itu dikarenakan himpitan ekonomi dan hutang yang sudah sangat banyak gitu ya, jadi David ini posisinya sudah terlilit hutang di mana-mana. Dan hal tersebutlah yang membuat David ini berpikiran pendek. Dan di sini Alam tidak bisa menghalangi niat dari si David ini. Dan ternyata David juga mengatakan bahwa niatnya tersebut telah disetujui oleh sang istri. Setelah mereka berdua ini ngobrol cukup lama, David akhirnya pamit pulang. Dan setelah David ini pamit pulang, Alam pun kembali beristirahat. Dan setelah keesokan harinya, David ini kembali datang ke rumah Alam dan meminta untuk diantarkan ke rumah pamannya yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Dan akhirnya Alam pun mengantarkan sahabatnya itu, dan istri dari David pun terlihat ikut bersamanya. Jadi mereka bertiga ini pada saat berangkat itu di hari Kamis pagi. Mereka bertiga akhirnya berangkat di hari Kamis, dan pada saat itu mereka memutuskan untuk berangkat pagi-pagi sekali. Jadi pada saat di dalam perjalanan, David ini menceritakan tentang rumah tangganya kepada Alam. Jadi pada saat itu David bilang, pada saat mereka ini awal-awal menikah, mereka hidup sangat berkecukupan. Namun dengan berjalannya waktu dan dengan tiba-tiba hidupnya ini langsung berubah menjadi orang yang tidak punya apa-apa, atau bisa dikatakan jatuh miskin lah. Dan pada saat itu juga David ini bilang sama Alam untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapa-siapa. Jadi singkat cerita, setelah mereka bertiga ini melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya David, Alam, dan istrinya ini tiba di rumah pamannya David. Dan pada saat David ini sampai ke rumah pamannya, ternyata niat dari David ini untuk memelihara tuyul telah diketahui oleh pamannya tersebut. Dan yang anehnya, sang paman ini tidak melarang David untuk memelihara tuyul. Bahkan pamannya tersebut juga memberikan banyak sekali informasi tentang pesugihan tuyul tersebut. David juga dikasih tahu sama pamannya ini untuk menyiapkan beberapa persyaratan apabila ingin memelihara tuyul tersebut. Persyaratannya adalah David harus menyiapkan sesajen, dan David juga harus menyiapkan sejumlah uang. Setelah paman David ini memberitahu kepada David gitu ya, apa saja persyaratan yang harus disiapkan apabila ingin memelihara tuyul tersebut, akhirnya mereka berempat ini tadi ya, ada pamannya, David, istri David, dan Alam ini bergegas menuju ke tempat pesugihan tuyul tersebut. Dan akhirnya mereka berempat ini pergi ke tempat pesugihan tuyul tersebut dengan memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan dengan jalan kaki melewati jalan setapak. Setelah mereka berempat ini berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya mereka sampai di salah satu rumah yang sangat sederhana. Dan sesampainya mereka di rumah tersebut, jadi David, istrinya, Alam, dan pamannya ini disambut oleh kakek-kakek tua. Dan mereka pun akhirnya dipersilahkan masuk ke dalam rumah sederhana tersebut. Jadi setelah David, istrinya, Alam, dan paman dari David ini masuk ke rumah kakek tua tersebut, David ini menyebut kakek tua tersebut dengan sebutan guru. Nah, jadi pada saat David ini sampai dan duduk gitu ya, David menanyakan beberapa persyaratan yang telah ia siapkan dari rumah pamannya tersebut. Setelah mereka ini ngobrol dan membicarakan tentang persyaratan-persyaratan yang telah disiapkan David tadi, akhirnya mereka ini pergi ke sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah kakek tua tersebut. Dan tempat itu disebut lereng. Jadi sebuah tempat yang berupa perbukitan yang dipenuhi oleh pohon besar. Setelah mereka ini sampai,
Di tempat itu kakek tua ini kembali meyakinkan niatnya si David tadi. Apakah kamu benar-benar sudah yakin dengan niat kamu? Tanpa basa-basi David pun menjawab, saya sangat yakin guru atas niat saya. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah batu yang sangat besar. Dan pada saat mereka ini sampai di batu besar tersebut, kakek-kakek tua itu menyuruh si David ini untuk mempersiapkan sesajen yang telah David siapkan dari rumah pamannya tersebut. Atas bimbingan sang kakek tua tadi, akhirnya David ini melakukan ritual pesugihan tersebut dan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Tibalah saatnya. Jadi David pun disuruh membuka mata oleh sang kakek tua tersebut. Dan dari kejauhan David ini melihat satu persatu makhluk yang menyerupai anak kecil datang menghampiri David. Entah berapa banyak jumlahnya, David juga pada saat itu nggak tahu. Dan ternyata itulah sosok tuyul yang akan David pelihara. Jadi bentuknya itu mirip seperti anak kecil dengan raut wajah yang seperti orang dewasa dan mata yang cukup besar. Pada saat itu tuyul-tuyul tersebut berlarian layaknya seperti anak kecil yang sedang bermain. Dan setelah beberapa saat sosok tuyul tersebut hanya tersisa 5 tuyul saja. Dan kakek tua tersebut mengatakan bahwa di tempat itu memang banyak sekali tuyul. Nah, jadi pada saat tuyul-tuyul tersebut berlarian menghampiri David, jadi tuyul itu ingin melihat kecocokan dengan si David tadi. Rupanya di situ hanya 5 tuyul saja yang merasa cocok dengan David. Setelah tuyul tersebut tersisa 5, sekarang saatnya David yang memilih tuyul yang mana yang akan David bawa pulang dan pelihara. Setelah David ini melihat satu persatu tuyul tersebut, David memilih tuyul yang berada di tengah atau tuyul yang ketiga. Dan setelah David ini memutuskan pilihannya, kakek tua tersebut kembali mengingatkan David untuk memperlakukan tuyul tersebut layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Dan jangan sekali-sekali menolak keinginan tuyul tersebut. Dan tanpa ragu juga David ini mengiyakan semua perkataan dari kakek tua tersebut. Dan akhirnya David, istrinya, paman, dan Alam tadi berpamitan pulang ke rumahnya. Nah, jadi sebelum pulang, kakek tua ini kembali mengingatkan David untuk tidak berhenti atau mampir kemanapun. Jadi setelah pulang dari rumah kakek itu dan membawa tuyul tersebut, David harus segera pulang ke rumahnya tanpa berhenti di jalanan. Dan akhirnya David bersama rombongannya tadi pun pulang ke Jakarta. Jadi singkat cerita, setelah David ini sampai di Jakarta, David kembali mengatakan kepada Alam untuk merahasiakan semua yang David lakukan. Dan Alam pun mengiyakan permintaan dari sahabatnya tersebut. Setelah 1 minggu berlalu, Alam kembali ke kehidupannya. Alam kembali beraktivitas seperti biasa gitu ya, dengan rental mobilnya. Sedangkan David jarang sekali keluar rumah. Dan pada suatu sore, Alam ini bertemu sama David di depan kontrakan David. Pada saat Alam ini bertemu sama sahabatnya David, Alam nanya sama David, kenapa David ini jarang sekali terlihat dan jarang sekali keluar rumah? Terus David bilang sama Alam, dikarenakan memang David masih fokus untuk mengurus tuyulnya. Sesuai dengan arahan kakek tua tersebut, tuyul yang dibawa oleh David itu butuh penyesuaian. Kurang lebih 1 minggu tuyul tersebut baru bisa beradaptasi. Jadi David ini bilang sama Alam, selama 1 minggu David dan istrinya ini hanya berada di dalam kamar saja dikarenakan masih penyesuaian dengan tuyulnya. Setelah 1 minggu berlalu, kehidupan dari David ini sudah mulai terlihat perubahannya. Yang awalnya mereka ini hanya bisa ngontrak di kontrakan yang lumayan sempit dan kecil. Setelah tuyul tersebut sudah bisa beradaptasi, kurang lebih 2 minggu, kehidupan dari David ini sudah mulai terlihat perubahannya. Yang awalnya David hanya bisa ngontrak di kontrakan yang sempit gitu ya dan sederhana.
2 minggu kemudian David ini sudah bisa membayar semua hutang-hutangnya dan David sudah bisa membeli rumah. Dan setelah 1 bulan kemudian David juga sudah bisa membeli ruko untuk dijadikan konveksi. Dan sebagian besar karyawan dari David ini ia rekrut dari kampung halamannya. Dan seperti itulah kehidupan dari David dan istrinya. Setiap 3 hari sekali, kekayaan David dan istrinya ini semakin bertambah. Setiap 3 hari lagi, dan setelah 3 hari ke depan, kekayaannya pun semakin bertambah dan semakin bertambah. Bahkan kontrakan yang ditempati oleh sahabatnya Alam pun mampu David beli. Dikarenakan sahabatnya Alam ini mengetahui apa yang David ini lakukan, jadi Alam pun juga tidak kaget gitu ya dengan kekayaan yang didapat oleh David. Namun di sini Alam pun juga merasa penasaran, berapa banyak sih penghasilan yang didapatkan oleh tuyul tersebut. David pun menjelaskan kepada Alam. Jadi tuyul ini menghasilkan uang sesuai dengan perjanjian di awal. Dan David mengaku bahwa pada saat itu David menyerahkan uang sebesar 15 juta. Dan tuyul yang dipelihara oleh David ini pun menghasilkan uang sebesar 15 juta per hari atau per 2 hari. Dan Alam pun kembali bertanya nih kepada David, sebenarnya apa sih resiko memelihara tuyul tersebut? David pun menjelaskan resiko memelihara tuyul tersebut adalah nyawa taruhannya yang harus dipersembahkan setiap 3 bulan. Dan pada saat mendengar perkataan David, seketika sekujur tubuh dari Alam ini langsung merinding. Dan Alam pun juga langsung teringat bahwa setelah perjanjian tersebut sampai pada saat Alam ini ngomong, waktu yang berjalan sudah hampir 3 bulan lamanya. Dan benar saja. Jadi salah satu karyawan konveksi dari David ini pada saat itu mengalami kecelakaan yang sangat serius. Bagian tangan dari karyawan David tersebut terpotong sebuah mesin. Dan dikarenakan kondisinya yang sangat parah, jadi nyawanya itu tidak tertolong. Dan pada saat yang bersamaan juga karyawan tersebut meninggal dunia. Bagi orang awam yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh David ini, ya memang karyawan tersebut meninggal dikarenakan memang kelalaian bekerja atau bisa dikatakan kecelakaan dalam bekerja. Namun tidak bagi Alam. Alam yang mengetahui semua yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut meyakini bahwa kecelakaan tersebut adalah tumbal pesugihan tuyul tersebut. Namun tidak bagi Alam. Alam yang mengetahui pesugihan yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut meyakini bahwa kecelakaan tersebut adalah tumbal yang pertama pesugihan tuyul yang dilakukan oleh David. Dan sebagai sahabat ya, jadi Alam ini mencoba memberitahu kepada David, mengingatkanlah seperti itu. Namun David ini tidak sama sekali mendengarkan perkataan dari Alam. David di sini bukan David yang kemarin yang Alam kenal. David sudah mulai berubah. Bukan hanya sifatnya, namun David juga sekarang sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. 3 bulan kemudian Alam mendengar kabar bahwa istri David ini mengalami sakit. Nah, dikarenakan penasaran, Alam pun mencoba bertanya kepada David, sakit apa yang dialami oleh istrinya tersebut. Dan David pada saat itu mengatakan bahwa istrinya ini sakit di bagian payudaranya. Dikarenakan setiap harinya harus menyusui tuyul tersebut. Dan tuyul tersebut juga menyusu bukan hanya 1 atau 2 kali. Dalam sehari, tuyul itu menyusu layaknya anak kecil berkali-kali. Dan hal itulah yang menyebabkan payudara dari istrinya David ini mengalami kesakitan. Suatu hari David kedatangan keponakannya dari kampungnya. Jadi memang keponakannya datang dikarenakan ingin bekerja di konveksinya David. Dan pada saat itu David ini membelikan motor sport gitu ya untuk keponakannya tersebut. Setelah beberapa bulan keponakan David ini tinggal di rumah David, keponakan David tersebut mengalami kecelakaan terjatuh dari motor sport yang dibelikan oleh David tersebut.
Dikarenakan kondisinya yang cukup parah, akhirnya nyawa dari keponakan David ini tidak tertolong. Bagi Alam yang mengetahui pesugihan yang dilakukan oleh David ini nggak kaget. Pasti David menumbalkan keponakannya tersebut demi pesugihan yang ia lakukan. Dan benar saja memang David mengaku kepada Alam bahwa David ini dendam dengan kedua orang tua dari keponakannya tersebut. Jadi David ini mengiming-imingi gitu ya, membelikan motor sport tersebut kepada keponakannya agar keponakannya ini mau ke Jakarta, dan kedua orang tuanya pun menyetujui karena anaknya ke Jakarta ingin bekerja di konveksi milik David tersebut dan anaknya ingin dibelikan motor sport yang harganya juga tidak murah pada saat itu. Usaha konveksi yang dimiliki oleh David dan istrinya ini semakin hari semakin berkembang. Namun sudah dipastikan setiap 3 bulan sekali pasti ada korban jiwa untuk dijadikan tumbal pesugihan yang dilakukan oleh David dan istrinya. Dikarenakan David ini sudah mulai merasa resah, gelisah, dan merasa ketakutan, akhirnya David dan istrinya memutuskan untuk pindah ke daerah yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Dan pada saat itu Alam juga sudah tidak bertemu lagi dengan David dan istrinya. Dan kurang lebih selama 1 bulan gitu ya, Alam ini tidak mendengar kabar dari David. Akhirnya Alam dikagetkan dengan kabar bahwa David meninggal dunia dalam kecelakaan. Dan setelah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia, akhirnya Alam ini menemui istri David. Jadi pada saat Alam ini bertemu dengan istri David, Alam ini bilang sama istri David untuk segera mengembalikan tuyul peliharaannya tersebut. Dikarenakan memang pada saat itu ya, Alam ini melihat kondisi istri David juga sudah mulai terlihat sangat lemah. Badan dari istrinya David ini sudah sangat kurus kering. Dan istri David juga mengeluh sakit di bagian payudaranya. Dan benar saja, dokter memvonis istri dari David ini mengidap kanker payudara. Setelah mendengar saran dari Alam, akhirnya istri David ini berangkat ke Jawa dan langsung menemui kakek tua tersebut untuk mengembalikan tuyul peliharaannya. Dan kakek tua itu juga mengatakan kepada istri David, apabila tuyul tersebut dikembalikan, semua harta kekayaan yang dimiliki oleh istri David pun ikut hilang. Dan benar saja, setelah 2 hari tuyul tersebut dikembalikan kepada kakek tua tersebut, konveksi yang dimiliki oleh almarhum David dan istrinya itu terbakar. Semuanya habis terbakar. Dan sisa-sisa harta yang dimiliki oleh almarhum David dan istrinya tadi pun lama-kelamaan juga habis. Dikarenakan untuk biaya berobat istri David yang mengidap kanker payudara. Dan setelah beberapa bulan istri David ini berobat dan bertahan, akhirnya istri David pun meninggal dunia dikarenakan kanker payudaranya yang sudah sangat parah. Nah teman-teman, cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan pada video saya malam hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah yang saya ceritakan dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih banyak saya ucapkan buat Alam yang telah membagikan kisah ini kepada saya dan mengizinkan saya untuk menceritakan kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang mungkin memiliki kisah atau pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan ceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman semuanya ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya.
Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri atau akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Jadi nanti di sana saya akan memberikan updatean terbaru tentang video saya yang paling terbaru. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.